Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di rumah Allah Ta'ala ini. Dan oleh karenanya seperti biasa kita hadirkan niat-niat kita sebagaimana yang diingatkan oleh Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin nu'addimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi orang beramal dengan amal kecil tapi jadi besar nilainya, pahalanya, berkahnya karena niat-niatnya. Dan juga sebaliknya, bisa jadi orang beramal dengan amal-amal besar jadi kecil nilainya, pahalanya, berkahnya karena niat-niatnya. Maka kita menghadirkan niat-niat baik kita. Seperti biasa kita beriktikaf, kita bertolakul ilmi, dan kita menanti datangnya waktu sholat selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan petang hari ini saya belokkan dahulu hadisnya ke hadis yang lain yang sebetulnya berhubungan dengan bulan lalu, yaitu bulan Rabiul Awal. Ya, tapi tidak sempat kami sampaikan karena di pertemuan sebelumnya kami berhalangan untuk hadir, yaitu tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama Rabiul Awal kemarin materi ini sering kami sebutkan karena memang nanti rembetannya itu sangat berkaitan dengan keseharian kita, namun seringkali kita gagal di dalam perkara tersebut. Nah, bahasanya tentang bagaimana kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita orang Islam itu menjadi Muslim itu dengan dua kalimat, yaitu kita kenal sebagai dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat tersebut terdiri dari syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. Syahadat yang berkaitan dengan kedudukan Allah dan syahadat berkaitan dengan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadatul tauhid berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan yang disebut syahadatul rasul yaitu aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kedua kalimat ini sepaket Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bertauhid sebersih-bersihnya tauhid, tapi kita tidak mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad, padahal kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka kita termasuk orang yang ingkar dan Allah tidak akan menerima amal kita semuanya. Makanya Nabi Muhammad pernah sangat marah kepada orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Dulu orang-orang Yahudi itu yang paling banyak sesumbar. Mereka bilang kepada orang-orang Arab secara umum dan juga orang-orang Madinah secara khusus, mereka bilang begini, nanti Nabi terakhir kami akan datang. Kalau dia datang, kami akan memerangi kalian, wahai bangsa Arab. Kalian bangsa Arab itu bangsa budak, kalian itu turunannya Hajar, kalian itu bangsa budak. Makanya kemudian ketika jelang lahirnya Nabi Muhammad dan awal-awal Nabi Muhammad itu bertumbuh, itu banyak orang Kristen dan Yahudi yang sering bertanya pada orang Arab. Katanya di Arab ada Nabi baru ya, katanya di Mekah ada Nabi baru ya. Itu dia, itu banyak yang bertanya ya. Tetapi
Tapi apa yang kemudian terjadi ya, ketika Nabi Muhammad itu betul-betul Allah angkat menjadi Nabi, ya maka ternyata mereka ingkar, khususnya orang Yahudi. Ya, padahal mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, sangat kenal. Tapi ya tadi falamma ra'awhu kafaru bih. Ya begitu mereka mendapati apa yang mereka cari malah ingkar, malah tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad sampai mengatakan, laukana Musa hayyan, kalau Musa masih hidup, la yas'aluhu illa ayyat tabi'u ma jitu bihi. Kalau Musa masih hidup, ya maka dia harus mengikuti apa yang aku bawa. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun kembali ke dunia di akhir zaman, dia akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berlaku adalah syariat Rasul terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syahadat itu, Bapak Ibu sekalian, separuhnya berkaitan dengan tujuan, separuhnya berkaitan dengan cara. Ya, asyhadu an la ilaha illallah itu berkaitan dengan tujuan, bahwa Allah satu-satunya yang disembah, yang berhak disembah, yang layak disembah, yang boleh disembah. Selain Allah semuanya batil, selain Allah semuanya batal, selain Allah semuanya rusak, tidak layak disembah. Itu dia. Nah, dan turunan dari tauhid itu ya ikhlas sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu artinya bahwa ikhlas itu bukan tentang perasaan hati, ya, kami ingatkan betul, karena kalau sampai kita salah paham pasti salah mengamalkan. Ya, nanti sudah merasa ikhlas tapi ternyata belum ikhlas sama sekali. Ya, misalnya sendali hilang, wis tak ikhlas gitu. Ya. Nah, itu bukan begitu. Ya. Itu namanya merelakan. Merelakan. Bahasa Arab itu ridho. Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu berarti mencari senangnya Allah, mencari kerelaan Allah Ta'ala. Ridho itu kita wong Jawa nyebutnya rela, rela. Jadi itu bukan mengikhlaskan tapi merelakan, ya, melapangkan hati untuk menerima kondisi tertentu atau kenyataan tertentu. Itu begitu. Adapun mengikhlaskan itu ribut. Mengikhlaskan itu artinya adalah menunjukkan amal kita untuk mencari balasan Allah semata. Ya, entah mencari ampunan Allah, entah mencari pahala Allah, entah mencari ridha Allah. Yang pasti ikhlas itu adalah bertransaksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah ya wajib untuk mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, mencari ampunan Allah. Kalau perkara dunia bagaimana? Kalau perkara dunia inilah makanya kita masuk bahasan niat kan? Ya, kalau perkara dunia niatnya untuk dunia enggak apa-apa. Tapi kalau perkara dunia niatnya untuk akhirat ya jadi pahala. Nah, mengikhlaskan niat itu pripun? Misal ono wong sampeyan karo tanggane, nggih kok ban niku dilarani, disakiti gitu nggih. Tapi kemudian dia tetap berbuat baik. Loh, kenapa kok berbuat baik? Dia sudah berbuat buruk sama kamu. Ya enggak apa-apa, karena saya mencari pahalanya Allah. Nah, itu mengikhlaskan itu seperti itu. Saya mencari ampunannya Allah, saya mencari ridhonya Allah. Itu begitu. Kalau misalkan nanti misalkan ada anak ditelantarkan orang tuanya atau diurusi, lalu kemudian ketika kemudian orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa, ternyata mencari anaknya biar bisa merawat anaknya. Anaknya ditanyai, loh, kenapa kok kamu ngurusi orang tuamu, dulu kamu dibuang? Ya tidak apa-apa, saya mencari pahalanya Allah, saya mencari ridhonya Allah. Nah, itu contoh mengikhlaskan. Jadi mengikhlaskan itu artinya bahwa dia secara sengaja menunjukkan amal perbuatannya untuk mencari balasannya Allah, mencari pahalanya Allah, mencari ampunannya Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid itu buahnya ya ikhlas. Orang yang tauhidnya baik ya pasti ikhlasnya banyak. Sebaliknya orang yang tauhidnya jelek pasti ikhlasnya juga semakin minimalis. Nah, tapi kita menjadi muslim tidak hanya bermodal ikhlas. Ikhlas itu separuhnya. Separuhnya lagi adalah ittiba pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam cara kita berislam itu secara umum ya ikuti kanjeng Nabi Muhammad.
Kalau idolanya lain, nah ini agak repot ya. Kalau idolanya selain Nabi Muhammad, maka repot ya. Bahkan orang Yahudi saja misalkan mereka dulu mengikuti Nabi Musa, sekarang udah nggak bisa. Mereka harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan Nabi Muhammad, kita punya kewajiban-kewajiban Bapak Ibu sekalian ya. Pertama dan paling utama, kewajiban kita pada Nabi Muhammad adalah mengimani. Kita beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya iman itu pilarnya dua, yaitu mengetahui dan yang kedua meyakini. Ya, harus tahu dan harus yakin. Nek ngerti tok nggih mboten cekak. Muhammad nabi tutup yo nabi. Yakin tak? Orang Yahudi gitu kan. Dia cuma tahu tapi nggak mau meyakini. Tapi juga nggak bisa cuma yakin tok, nggak bisa. Yakin tak? Yakin. Apa? Gitu. Nggak bisa. Iman itu adalah mengetahui dan meyakini. Itu minimalnya tuh itu ya. Tapi tentu tidak hanya itu, tapi minimalnya adalah mengetahui dan meyakini. Tahu Muhammad adalah nabi terakhir, tahu Muhammad adalah utusan terakhir, tahu Muhammad adalah pembawa risalah terakhir, tahu bahwa Quran itu adalah kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tahu, tapi juga yakin. Itu dia. Itu iman itu seperti itu. Nah, kalau dia tidak yakin, ya dia kufur. Dia yakin tapi nggak tahu ya apa yang diyakini. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu kewajiban kita yang pertama dan paling utama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, masih ada kewajiban lanjutannya berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Di antaranya adalah mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentang cinta ini Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul perlu mengenali gerak-gerik hati kita. Semakin kita bertambah usia, apalagi sudah lewat ke kepala 3, itu harus lebih terampil ya berkaitan dengan amal hati. Ya, karena kalau kita gagal di situ, ruginya banyak. Ketika kita membahas bahasan niat, ya niat itu hanya bagian dari amal hati. Sementara amal hati itu banyak sekali. Nah, amal hati itu kalau kita salah ya, itu bahaya. Ya sebagian bahaya dan sebagian ya secara umum membahayakan ya. Tentu dengan tingkat bahaya yang bermacam-macam, ada yang ringan, ada yang sangat berbahaya. Nah berkaitan dengan cinta Nabi itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada cerita dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai utusan Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Itu kata Umar, melebihi apapun ya, kecuali diriku dan keluargaku. Nah, kalimatnya Umar ini ingin mengatakan bahwa beliau sudah sangat mencintai Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad masih ranking 3. Yang pertama masih diri beliau sendiri dan keluarganya. Nah, itu begitu. Nah, Nabi langsung mengatakan, lah, nggak bisa. Orang kaget. Lalu kemudian beliau merevisi pernyataannya, merevisi omongannya. Beliau mengatakan, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun, bahkan keluargaku, kecuali diriku sendiri. Nah, ini pun bunda ini Nabi Muhammad pun ranking loro. Ya, tapi nomor satunya masih tetap dirinya sendiri. Ya, masih Umar bin Khattab. Ya. Lagi-lagi Nabi mengatakan, lah, oleh Islam. Umar kemudian kaget lagi dan dia mikir, akhirnya dia faham dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun, bahkan diriku dan keluargaku. Baru kalimat itu dibenarkan Nabi.
Maka kita akan temukan sebuah hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian. Untuk maknanya bukan kafir ya. Ulama mengatakan ini maksudnya adalah tidak sempurna iman kalian. Sampai apa? Sampai kata Nabi, aku lebih dia cintai dibandingkan siapapun. Bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya dan sebagainya. Ya, Nabi Muhammad yang paling tinggi. Maka di antara pelajaran yang kita turunkan dari prinsip ini apa? Misalkan kita bertanya pada anak kita, kamu cinta sama bapak ibu enggak? Misalkan mereka mengatakan cinta gitu kan, nah maka kita katakan tidak boleh begitu. Ya, misalkan ini cinta nggak cinta gitu. Siapa yang paling kamu cintai? Bapak dan ibu. Nah maka kita katakan nggak boleh. Yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajari gitu, ya bahwa yang paling tinggi adalah Nabi. Baru setelah itu bapak ibu. Itu ya. Nah itu hatinya harus ditoto tenang itu, ya hatinya harus ditata betulan karena tidak mudah. Itu dari konsepnya dulu harus benar, dan itu hatinya ditoto. Ya, karena itu memang iman bapak ibu sekalian. Ya, jadi kalau ada orang mencintai orang lainnya itu normal saja. Tapi memang berkaitan dengan Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad harus yang paling tinggi. Nah itu dia bapak ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat orang pertama yang bisa membantu kita di hadapan Allah itu ya cuma Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad itu malah bisa jadi kita itu menghindar atau malah bermusuhan. Ya, kalau nggak menghindar malah bermusuhan. Putih dalilnya, nah, kita lihat misalkan ayat yang berbunyi yauma yafirrul mar'u min ahihi. Hari ketika orang lari dari saudaranya. Bayangin pas gempa 2006 terus saya kali kan bom Melayu nanti lari bapak ibu ini kelewatan bojone ketinggalan kok. Meskipun kalau yang bojone ketinggalan ini bojone curiga ini maksudnya apa ini. Nah, itu ketinggalan itu. Saya masih ingat di Babarsari itu kejadian itu. Bahkan mantan saya lagi atus metu sentra luas susah nih 2006 kemarin ya udah agak lama ya udah hampir 20 tahun ternyata sekalian ya. Nah tapi kalau kami itu tentang Babarsari paling tinggi tadi nanti nek mau ribut berkembang itu ya wes gitu. Kalau ibu saya, bapak saya keterkait saya sekolah. Nanti nek itu ribut. Itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita di dunia orang sudah lari dari orang-orang terkasihnya ya. Kalau Quran mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari ketika orang lari dari saudaranya, dari bapak ibunya, dari istri dan anak-anaknya. Itu lari. Bahkan sebagian bukan hanya lari Bapak Ibu sekalian, tapi bahkan bermusuhan nanti di hadapan Allah. Allah mengatakan al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Pada hari itu semua orang akan bermusuhan dengan sahabat karibnya. Kalian konco jabe medene, kalian genge dengan anggota gengnya, dengan koalisinya, dengan kroni-kroninya itu akan bermusuhan. Kok bisa? Ilustrasi paling gampang di dunia adalah nek cah SMA nggih, menek pager. Pola guru BK, jalur ndang kancamu, diundang kabeh. Wis ngaku, kowe ngopo kok mlayu? Kula mboten Pak, kula diajak niku. Ngendol, mboten Pak, kula mboten kula diajak niku. Padahal langsung komen, "Ora iso kowe sing ngajak aku kok." Ya kan sudah bermusuhan di hadapan guru BK itu. Padahal yang perkara melompat pager. Nah, nanti di akhirat dia begitu. Ya, kenapa kamu bermaksiat? Betul ya Allah, kalau diajak niku gua tomoke. Kowe jangan ngajak deh, gitu kan? Betul ya Allah, kalau sing ngajak malah niku. Ora iso kowe ngajak aku kok. Gelem. Ya, gitu. Kecuali orang-orang yang
bertakwa. Maka Bapak sekalian, ini juga berangkat dari hadis sahih diamalkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Nah, di majelis ini kita besok saling mengingat Bapak sekalian, nggih mun bensin nek teng swarga, panjenengan mlebu swarga, tolong dicek kanca-kancane. Nah, ini para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in melakukannya, ya. Nah, ya Allah, niki kok enggak ada. Nah, sapa dhewe niku kanca kula nek ngaji malam Kamis. Nah, saya ramakan nanti dicatat ya. Itu begitu. Itu namanya syafaat manusia terhadap manusia lainnya. Tapi itu sudah yang kesekian. Tetap yang pertama itu syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Besok itu yang bisa nolong kita pertama Nabi. Kita cari-cari Nabi Putih. Nabi niki kula jamaah masjid Baitur Rahim. Kula biasanya ngaji malam Kamis ya. Malah kula ngaji malam Kamis tok ya, dari rapakat gitu. Repot itu. Itu Nabi dulu yang menolong. Ya. Baru kemudian setelah itu nabi-nabi yang lain. Baru setelah itu orang-orang selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan anak ya yang hafal Quran, ya, dia bisa menolong orang tuanya, ya. Termasuk tadi ya, orang-orang yang bertakwa, ya, dia bisa menolong teman lain. Tapi memang yang pertama Bapak sekalian Nabi Muhammad. Dan masalahnya Bapak sekalian kita cermati, ini turunannya, bahasan turunannya ini yang praktis ya, yaitu apa? Tidak ada orang lahir itu dalam kondisi kenal Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lahir itu dalam kondisi mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada. Kita semuanya lahir itu dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Nanti apa-apa. Summa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah kasih kita telinga, mata dan kesadaran, tetapi banyak dari kita yang tidak bersyukur. Berarti apa? Mengenali Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad itu diupayakan, diupayakan. Dia sesuatu yang memang ya kita belajar mengenal Nabi, baru kemudian belajar mencintai Nabi, itu diupayakan sampai kemudian Nabi Muhammad itu menjadi yang tertinggi kedudukannya di dalam cinta kita. Itu diusahakan betul-betul Bapak sekalian. Ya, karena beliau sudah mengorbankan dirinya untuk membantu kita di hadapan Allah dulu. Ya, dulu ketika beliau mengajarkan Islam, dan nanti ketika di akhirat beliau membantu kita lagi. Nah itu dia. Nah ini turunannya Bapak sekalian, ini berbeda dengan yang namanya cinta benci kepada manusia lainnya. Contoh, ini pertanyaan nih Bapak sekalian, teka-teki. Mencintai orang tua itu hukumnya apa? Wajib betul? Dalilnya penting. Tidak ada Pak, tidak ada. Bahasa saya itu juga tidak. Ya kalau kemudian bapak ibunya baik, bapak ibu Fir'aun itu, bapak aku Fir'aun. Oh apa tuh? Atau yang Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak gembong munafik. Maka di sini kita akan temukan mencintai orang tua itu tidak wajib. Yang wajib adalah berbakti. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kalau dia menggabungkan antara bakti dan cinta, bagus. Tapi kalau tidak, minimal dia berbakti. Daripada dia mencintai pegawai ngayal kalau orang tuanya, yang penting dia bakti. Karena memang yang Allah wajibkan adalah berbakti. Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Agar kamu tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu bapakmu. Misalkan tadi misalkan jebule ditelantarke bapak ibunya. Ya, kayak kan ada tuh ceritanya pemain bola namanya Kevin De Bruyne. Itu yang mudah-mudahan nanti sing sepuh-sepuh wis ra ngerti ya. Akhirnya aku saya kenal wis tak ikuti kok. Kevin De Bruyne ini dibuang sama orang tuanya, anaknya pendiam sama orang tuanya takut pegang ngopek nih. Dia tekun belajar main bola, lalu kemudian dia menjadi bintang di Manchester City. Nah, disitulah kemudian orang tuanya mencari, dia nggak mau. Nah, kalau kemudian Muslim dibegitukan bagaimana? Ya, kalau dia betul-betul memahami keislamannya, dia akan berbuat baik sama orang tuanya. Meskipun dia nggak punya perasaan, meskipun dia kecewa, meskipun dia benci, yang paling penting adalah dia berbuat baik sama orang tuanya. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi perasaan kepada orang tua itu tidak wajib. Mau cinta atau benci, yang penting berbakti. Daripada cinta tapi ternyata durhaka, termasuk Bapak Ibu sekalian, kepada pasangan pripun? Mencintai pasangan hukumnya apa? Wajib. Nggih mboten. Tidak ada. Yang penting berbuat baik aja. Yang penting itu berbuat baik. Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik pada keluargaku. Nah, itu gambaran umumnya Bapak Ibu sekalian. Kalau lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian, coba cermati. Sebetulnya perasaan kepada siapapun itu di tangannya Allah Ta'ala. Ya, makanya kita mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Orang bisa kok hari ini sengit, besok juga senang, besok sengit meneh. Yang sengit terus senang, terus di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan karena itu di tangannya Allah Bapak Ibu sekalian, yang namanya perasaan itu ujiannya Allah. Ada orang diuji benci sama orang tuanya gitu, okay? Atau mungkin benci pada pasangannya. Bahkan kadang-kadang sebabnya itu konyol sekali. Aku mangkel karo bojoku, ngopo ora digawe kopi. Ora digawe kopi pisang lem mangkel bertahun-tahun. Atau mungkin istrinya sebaliknya, aku suka mangkel karo bojoku gitu. Orang perbuatan aku ogah aku. Alasannya simpel aja. Pas hamil ora dituwoke mie ayam. Banyak loh Bapak sekalian kesedihan begitu. Banyak sekali. Wah, Masya Allah, betul-betul diuji betul. Dulu ketika belum menikah, ya diuji Allah dengan cinta yang sebesar-besarnya. Nanti melanggar agama. Begitu wis nikah, diuji Allah balik aneh. Jelek kalau bujurnya. Ya itu kan ujian itu begitu. Ya dulu diuji dengan rasa cinta, wis dileke, ojo macam-macam, mah kebablasan. Begitu pun nikah, diuji Allah, perasaannya hilang. Akhirnya apa? Tidak berbuat baik kepada pasangannya, menelantarkan. Oh saya tidak ngomong sengak, terus aku terus ratrisno kalau gitu. Itu betul-betul ujian. Ya itu. Dan Bapak Ibu sekalian, itu seringkali menjadi ujian yang tidak mudah. Saya itu bertemu dengan bapak-bapak sepuh alumni mu'alimin. Beliau lulus mu'alimin tahun 50-an kalau enggak 60-an. Bayangkan, tokoh sepuh di kota gede. Nah, karena tokoh sepuh Muhammadiyah alumni mu'alimin kota gede katakan cerita kalau gampang loh. Beliau itu cerita sendiri ke saya. Kulon itu diuji Gusti Allah angel tenan. Lah pripun toh? Saya masih ingat itu hampir 10 tahun yang lalu. Beliau udah situ. Saat itu saya sudah 76 tahun 76 tahun ya. Beliau itu bilang begini, saya itu kecentok sama ibu saya sendiri. Sampai kemudian saya tuh nggak mau ketemu ibu saya. Sampai ketika ibu saya meninggal, saya nggak mau nengok. Saking loro hatinya. Saya juga kaget kok bisa ngomong loh ya diceritain kalau ini pas ngobrol berdua diceritain begitu. Luar biasa ujiannya. Nah itu contoh ujian perasaan itu seringkali tidak mudah Bapak sekalian. Apalagi diujinya perasaannya diulang-alik. Delok wong soleh sengit, delok wong ahli maksiat cocok, mari kok. Delok wong yang masjid sengit, sarungan salah orang dewa gawe liyane. Delok dangdut koplo mompeng. Angel. Delok masjid sengit, delok panggung maksiat cocok. Itu kewalak-walik dunia ini itu luar biasa. Dan betul-betul Bapak sekalian, ini yang poin ketiga ya. Poin pertama tadi perasaan itu di tangannya Allah. Yang kedua itu ujiannya Allah. Yang ketiga perasaan itu sebetulnya bagian dari yang namanya hawa nafsu. Makanya manusia itu senangannya nuruti perasaan. Dan sebetulnya yang ingin nuruti perasaan itu podo wae nuruti hawa nafsu. Bahkan Bapak sekalian, ketika perasaannya benar sekalipun itu kalau nggak hati-hati kebablasan loh. Contoh, wah senang sholat tahajud, terus subuhnya awan. Senang tahajudnya pun benar, tapi ketika dia kemudian tidak memperhatikan subuhnya ngantek keamanan, itu nggak boleh. Nah, ini kan kalau golek hujan kelangan. Nah, itu jadi. Terus contoh yang lain, sudah benci sama orang kafir, benar nih.
tak seneng delok wong kafir. Tapi senajan bane iku duwe tangga kafir, bane iku pasang apa jenenge? Pasang solar ke pocone. Kok pocone ora tanggung-tanggung sombong. Tampil lagi. Nah, itu teroleh, tetap tidak boleh. Tetap kita tidak boleh berbuat dolim meskipun kepada orang yang layak untuk dibenci. Ya. Atau sekurang-kurangnya untuk memudahkan yang dibenci kekufurannya. Tapi orangnya kita putar otak, ya caranya orang ini kenal Gusti Allah gitu ya. Itu dia. Jadi perasaan sudah benar sekalipun itu kalau nggak ditoto, nggak dikawal sama pikiran itu bisa kebablasan. Senang iso kebablasan, sakit iso kebablasan. Napa boleh nek iku wau kewale senenge karo maksiat, sengite karo taat. Wah niku orang redan niku. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, manusia itu seringkali ketika diuji perasaannya itu tidak memeriksa cermat perasaannya. Nah, ini wong kecenderungannya itu menuruti perasaan, bukan memeriksa. Saya ini perasaan senang saya ini benar atau tidak, perasaan benci saya ini benar atau tidak, yang saya senangi dan saya benci ini layak nggak untuk disenangi dan dibenci. Termasuk cara mengekspresikan cinta benci saya ini benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak. Misalkan yang masih muda jatuh cinta kepada lawan jenis, nah, normal nih, normal. Soalnya saat ini diuji seneng kali sesama jenis kayak mulai nih, mah kata nih. Lalu itu diparani sama masjid, sama masjid. WA, aku tak dolan ke mas, aku dolan loh. Saat malam curhat ngopo, aku diuji Gusti Allah ini ngopo, aku seneng karo podo-podo. Aku bisa saja tak kaget mungkin aku mulai ngerti aku ngomong begini guys mereka cah itu lah. Tapi dia udah khawatir sekali. Dan memang terus tekan sana di macam-macam ya tapi aku bisa tobat lah itu. Ya bisa gitu. Saya bilang gue kudu ngerti nek itu so. Nek gue ngerasa gue rasalah, aku sebenarnya LGBT gue. Karena memang beda istilahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekedar senang tapi tahu itu dosa itu salah, itu namanya SSA. Yes, SS atau same sex attraction. Ya, senang sesama jenis. Nah, ini dosa kira bener. Nah, yang kayak gini dibantu. Ya. Nah, sing nyebar itu sing LGBT itu. Senang sesama jenis, ngerasa bener ngajak-ajak wong liya. Saat ini nyebutnya kaum pelangi ini kalau mana itu jalur dalam mitra. Karena tahu salah tapi dan itu dibiayai Bapak Ibu sekalian. Selama pandemi kemarin itu uang yang digelontorkan itu puluhan miliar untuk Asia Tenggara. Jadi bahkan yang saya kayak gempa 2006 itu kan bulan Mei tahun ini kan itu kalau nggak salah bulan Februari-nya ada ya penandatanganan carta tentang itu kan kebebasan seperti itu di Jogja ini. Itu termasuk hukumannya Allah atau enggak? Ya nggak tahu ya. Tapi itu tak saya nah, jadi misalkan ada orang anak muda diuji, aku senang karo kaya, ya normal gitu. Aku mungkin soleh ya apa ya. Tapi tinggal bagaimana dia memanage ya, caranya benar atau tidak. Parani wae ngopo geruduk para oleh parani wae dilamar benar ya. Tapi kemudian misalkan tadi diuji Gusti Allah, aku senang kalau sesama jenis, ojo merasa terus gitu, harus dilawan. Sama juga dengan benci Bapak Ibu sekalian, tadi kita perlu memeriksa. Nah jadi Bapak Ibu sekalian kembali ke bahasan tadi ya, semua perasaan terhadap manusia itu seringkali adalah ujiannya Allah. Ya, betul-betul kita diuji, kita harus betul-betul periksa ya, apakah perasaan itu benar atau tidak, tertuju pada orang yang benar atau tidak ya. Lalu kemudian ekspresinya benar atau tidak. Adapun cinta pada Nabi itu Bapak Ibu sekalian diupayakan, diusahakan ya. Itu dengan apa? Ya, dengan doa. Kita minta pada Allah ya. Tadi doa ya muqallibal qulub itu bagian dari doa agar kita itu bisa lurus jejak, jangan sampai perasaannya itu kewalahan. Atau juga ada doa yang lain yang berbunyi Allahumma inni as'aluka hubbaka
wa hubba man yuhibbuka wa amala alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal yang mengantarkan kami kepada cinta. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Bapak sekalian, karena waktu sudah habis, selain itu bersolawat, suka bersolawat. Itu sunnah, nek solawatan perkara liya, tapi nek bersolawat itu sunnah. Pagi 10 kali, sore 10 kali, seperti dalam hadis-hadis tentang zikir pagi petang, hari Jumat sebanyak-banyaknya. Bahkan ada hadis sahih itu sahabat bilang begini, Nabi, saya punya waktu khusus untuk berdoa, seberapa banyak yang perlu saya gunakan untuk bersolawat padamu. Nabi mengatakan semakin banyak semakin baik. Kalau gitu seperempatnya Nabi, pripun Nabi bilang baik, lebih banyak lebih baik. Nek ngoten sepertelon Nabi, pripun? Baik, lebih banyak lebih baik. Nek ngoten setengah Nabi, setengah waktu doa saya untuk sholawat marang panjenengan, pripun? Baik, lebih banyak lebih baik. Hanya sahabat tersebut mengatakan, hadisnya sahih ya. Sahabat tersebut mengatakan, kalau begitu seluruh waktu doa saya gunakan untuk bersholawat padamu. Sampai segitunya. Ya, termasuk kenapa kita kok ngeres hati, saudara sekalian, itu bagian dari cara kita menumbuhkan cinta kita pada Nabi, cara mengekspresikan cinta kita pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk suka-sukalah bersunnah, ngelakoni sunnah senajan niku sunnah mawon. Tak dari seneng ya ora apa-apa. Contoh, rasanya nganggo parfum, terus nganggo sedikit rakitan kelingan karena Nabi senang, gitu ya. Terus misalkan apa serba kanan, artinya kan gue sandal kiwor ini kan gitu apa toh, tapi kenapa pilih kanan? Senajan Nabi sukanya mendahulukan yang kanan. Pakai jam di tangan kanan, kadang-kadang kan nek kulino kiwor kan tengah risi toh. Nah, nek teng kiwor pripun ya tidak apa-apa. Tapi kenapa kok di kanan? Ya semata-mata karena pengen bersunnah, ikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu bahasan kita pada petang hari ini. Semoga menjadi manfaat dan pahala untuk kita semuanya. Semoga Allah tumbuhkan rasa cinta ke dalam hati kita, ya, dalam hati orang-orang tercinta kita, yang menjadikan Nabi Muhammad SAW yang tercinta. Dan semoga nanti di akhirat kita dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kita dibela oleh beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.